Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 29 September 2022, Pekan Biasa ke-26. Hari ini adalah pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat agung. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Daniel, bab 7 ayat 9 sampai 10, ayat 13 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kedua bacaan liturgi hari ini menyampaikan baik secara tersirat maupun secara tersurat tentang para malaikat. Bacaan pertama misalnya dari kitab Nubuat Daniel. Daniel dalam penglihatannya secara tersirat mengungkapkan bahwa dia melihat sekelompok besar orang dalam kemuliaan surgawi berkumpul bersama menyembah Anak Domba Allah, menyembah Yesus. Dari sekian banyak yang hadir dalam kemuliaan Allah itu, tentunya ada para malaikat. Dan dari sekian banyak para malaikat, ada ketiga malaikat agung, yakni Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Mereka menyembah dan memuji Allah. Memang itu tugas mereka. Lebih jauh, sebagai umat Katolik, kita meyakini bahwa para malaikat, terutama ketiga malaikat agung ini, selain berada di surga untuk menyembah Allah, untuk menyembah Anak Manusia, Yesus Kristus, mereka juga menjadi kaki tangan Allah untuk manusia. Mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan label nama yang melekat dalam diri mereka masing-masing. Mikael berarti siapa yang seperti Allah. Mikael dikenal dalam gereja sebagai panglima surgawi yang bertugas untuk berperang melawan kejahatan, melawan iblis. Dan dalam kitab Wahyu misalnya diceritakan bagaimana malaikat Mikael menghancurkan iblis berkat darah Anak Domba. Malaikat Mikael lah yang selalu berada bersama dengan gereja saat-saat genting, saat gereja mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Bahkan saat gereja harus berperang melawan kekuatan kejahatan. Malaikat Mikael berada di sana untuk menolong gereja. Karena itu saudari dan saudara terkasih, kita sekaligus diingatkan ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan, penganiayaan, ketika kita berhadapan dengan kekuatan kejahatan, jangan lupa kita minta malaikat Mikael menolong kita, berjuang bersama kita untuk mengalahkan kejahatan, kekuatan iblis yang menggoda kita. Yang kedua, malaikat Gabriel yang berarti kekuatan Allah. Malaikat ini secara sangat familiar dikenal dalam gereja sebagai dia yang membawa berita gembira dari Allah.
membawa pesan gembira dari Allah. Yang terkenal adalah berita gembira dari Allah untuk Zakaria dan Maria. Saudari dan saudara yang terkasih, seperti malaikat Gabriel, kita juga punya tugas dan tanggung jawab. Karena nama kita, terutama sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kita mesti membawa kabar gembira bagi orang yang ada di sekitar kita. Andai kata kita punya kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, sekali lagi ingat, berdoalah, mintalah kekuatan dari malaikat Gabriel. Dan yang terakhir, malaikat agung yang terakhir, yakni Rafael. Obat Allah, Allah yang menyembuhkan. Cerita tentang Rafael yang sebagai tanda Allah yang menyembuhkan sangat menarik dalam kitab Tobit. Saya kira kita semua tahu itu. Rafael menjadi teman perjalanan Tobit. Sampai pada akhirnya Rafael menyembuhkan ayah dari Tobit, yakni Tobia. Saudari dan saudara yang terkasih, kita ingat malaikat Rafael. Kalau kita lagi mengalami sakit penyakit, mintalah penyembuhan dari Allah melalui malaikat Rafael. Di sisi lain, secara tersurat, Yesus dengan tegas berkata tentang malaikat yang turun naik atas anak manusia ketika dia berbicara bersama dengan atau berbicara kepada Natanael. Yesus berkata kepada Natanael, "Engkau percaya karena aku berkata kepadamu bahwa aku melihat engkau sebelum engkau datang kepadaku. Engkau berada di bawah pohon ara. Tapi peristiwa yang luar biasa akan engkau alami, di mana langit terbuka engkau lihat dan para malaikat turun naik di atas anak manusia, di hadapan anak manusia." Jadi Yesus dengan terus terang dan tegas berbicara tentang malaikat. Dan pasti di dalamnya ada ketiga malaikat agung itu. Saudari dan saudara terkasih, saya mengulangi sekali lagi. Ketika kita hari ini merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat agung, kita diingat kembali akan label dan nama yang melekat dalam diri kita. Para malaikat agung sudah melaksanakan dirinya sesuai dengan namanya masing-masing sebagai tanda kehadiran Allah yang berperang, yang menolong manusia berperang melawan kejahatan, yang memberikan berita gembira, dan yang menyembuhkan. Demikian juga kita. Nama besar kita yang terus melekat dalam diri kita adalah orang Kristen. Orangnya Kristus. Maka kita diminta untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan nama kita. Kita mohon kekuatan dari para malaikat agung supaya kita pun mampu menjalani label diri kita sebagai orang Katolik dengan baik dan benar. Tuhan memberkati.